Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Susan Bomaikawati Sugiarto dalam Ngobrals, ngobrol bareng Susan. Jadi kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kepada saya, baik melalui sosial media, melalui YouTube maupun melalui WhatsApp ya, atau mungkin ada dari email atau mungkin dari percakapan langsung ya. Jadi kita bahas satu persatu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya supaya teman-teman senantiasa terupdate video-video terbaru dari saya. Jadi kita diskusi bareng, ngobrol bareng, dan bisa jadi pintar bareng-bareng ya. Oke, pertanyaan kali ini ya adalah tentang tugas belajar. Nah, siapa nih dari teman-teman atau dari rekan-rekan semua yang sedang persiapan untuk melakukan tugas belajar ya. Kemudian juga atau misalnya teman-teman yang sedang tugas belajar itu ya. Nah, kira-kira siapa sih ya? Jadi ada pertanyaan melalui WhatsApp ya. Bu, kalau yang tugas belajar siapa yang nilai ya? Nah, ini biasanya banyak versi ya. Nah, tapi sekarang kita cek satu persatu dulu ya. Nah, dalam penyusunan SKP dulu ya. Mohon maaf ya. Oke. Nah, dalam penyusunan SKP, pegawai yang melaksanakan tugas belajar melakukan dialog kinerja dengan pejabat penilai kinerja untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ya. Nah, jadi pegawai yang melaksanakan tugas belajar ini dialog kinerjanya masih sama pejabat penilai kinerjanya ya. Baik itu mohon maaf ya. Baik itu ketika teman-teman akan mulai tugas belajar atau misalnya ketika sudah tugas belajar ada target-target atau ekspektasi yang harus disesuaikan, itu masih sama pejabat penilai kinerja ya. Jadi pejabat penilai kinerja yang sama dengan pejabat penilai kinerja yang menilai teman-teman ketika teman-teman sebelum mulai tugas belajar ya. Nah, sekarang poin yang kedua, selain menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi, pejabat penilai kinerja dan pegawai yang melaksanakan tugas belajar melakukan dialog kinerja untuk menyepakati sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi pencapaian kinerja. Nah, jadi selain menyusun rencana hasil kerja dan perilaku kerja ya bareng-bareng dengan pimpinan atau dengan pejabat penilai kinerja. Nah, pejabat penilai kinerja dan pegawai juga melakukan dialog kinerja untuk menyusun tadi lampiran SKP ya. Sumber dayanya apa aja, resourcesnya, kemudian skema pertanggungjawabannya itu seperti apa ya, mau dikirim soft filenya atau dalam bentuk foto atau dalam bentuk scanan, harus dikirimnya berapa minggu sekali atau hanya pada saat pembagian nilai ujian aja atau bagaimana gitu ya. Kemudian konsekuensinya, kalau saya mencapai ekspektasi akademis, konsekuensi positifnya apa? Kalau saya tidak mencapai ekspektasi akademis, konsekuensi negatifnya itu seperti apa? Oke. Nah, kemudian bagi pegawai yang akhir masa studinya jatuh pada pertengahan tahun kalender, ya jadi di tengah-tengah tahun, jadi nggak jatuh di Desember gitu ya, jadi di tengah-tengah tahun ya. Maka yang bersangkutan wajib melakukan klarifikasi ekspektasi atas hasil kerja dan perilaku kerja dengan pimpinan di instansi asalnya untuk sisa waktu pada tahun dimaksud. Jadi maksudnya ketika teman-teman selesai masa studinya, tentunya kan teman-teman akan pulang ya ke instansi masing-masing. Jangan sampai nggak pulang loh ya, nanti takutnya kena hukdis. Nah, jadi teman-teman akan pulang ya, masuk ke instansi masing-masing. Nah, tentunya ketika akan bekerja, ekspektasi akademisnya kan sudah tidak berlaku lagi, sudah tercapai ya, katakanlah sudah tercapai ya. Nah, katakanlah misalnya teman-teman pulang bulan Juni ya. Nah, otomatis kan Juni ini sudah ada transkrip nilai ya. Mudah-mudahan lulus ya, summa cum laude ya. Nah, misalnya teman-teman sudah dapat transkrip nilai bulan Juni. Nah, bulan Juli mulai bekerja kembali. Nah, otomatis di bulan Juli teman-teman harus menyusun lagi dong SKP ya dengan pimpinan di instansi asal. Nah, maksudnya pimpinan di instansi asal ini ya pejabat penilai kinerja teman-teman ya. Atau misalnya teman-teman ketika tugas belajar itu ada perubahan ya, ada perubahan pejabat penilai kinerja yang tadinya A menjadi B, tapi unit kerja teman-teman masih tetap di situ. Nah, jadi ketika teman-teman pulang ya, teman-teman menyusun kembali SKP dengan pejabat penilai kinerja
yang baru ya, yang misalnya yang tadi baru dimutasi ya, atau pejabat penilai kinerja yang baru yang menjabat di situ gitu ya. Nah, jadi di situ menyusun kembali SKP. Jadi di instansi asal ya, di unit yang definitif ya. Oke. Selanjutnya, dalam hal pegawai melaksanakan tugas belajar, maka umpan balik berkelanjutan dapat diberikan oleh pimpinan institusi di mana yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar atau tenaga pengajar dan pembimbing, rekan selama perkuliahan, dan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas belajar. Nah, jadi umpan balik itu boleh juga nih itu diberikan oleh pimpinan institusi, pimpinan kampus, pimpinan universitas ya, atau dari tenaga pengajar dan pembimbing atau rekan kuliah. Nah, biasanya sih gampangnya kita minta reference letter saja gitu ya, supaya nggak ribet gitu ya. Kalau reference letter kan biasanya masing-masing kampus sudah punya format. Nah, jadi kita minta reference letter dari kampus atau bisa juga dari tenaga pengajar. Nah, kalau dari rekan selama perkuliahan sepertinya kita masih bingung ya bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi yang paling gampang sih dari reference letter saja ya. Oke, nah kemudian poin yang selanjutnya ya, yang sesuai ya, ini tentunya sesuai sekali dengan pertanyaan tadi ya. Evaluasi kinerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar dilakukan oleh pejabat penilai kinerja pada instansi induknya berdasarkan umpan balik dan atau data dukung lainnya yang menggambarkan evaluasi akademik dan perilaku kerja pegawai yang diperoleh dari institusi di mana yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar sebagai bahan pertimbangan evaluasi pegawai. Nah, jadi evaluasi kinerja pegawai yang tubal dilakukan oleh pejabat penilai kinerja ya. Lagi-lagi pejabat penilai kinerja ya. Kenapa? Kenapa tidak dipindahkan ke unit lain? Ya karena memang yang paling mengenal pegawai itu ya pejabat penilai kinerjanya ya. Katakanlah dari mulai sebelum berangkat, kemudian ketika mereka berada di sana, dan ketika mereka sudah pulang, ya tentunya pejabat penilai kinerja yang paling memahami. Kalaupun pejabat penilai kinerjanya diganti ya, atau misalnya dirotasikan ya, yang dulu dirotasikan dengan yang baru, recordnya kan masih ada di situ ya gitu. Jadi record dari pejabat penilai kinerja yang lama tentunya akan berikan ya, akan diberikan kepada pejabat penilai kinerja yang baru. Jadi pejabat penilai kinerja yang baru pun masih merefer ya kepada hasil evaluasi atau umpan balik yang diberikan oleh pejabat penilai kinerja yang lama ya. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman, di Permen-Pan RB nomor 6 di state bahwa evaluasi kinerja pegawai yang tubal dilakukan oleh pejabat penilai kinerja pada instansi induknya. Meskipun yang bersangkutan itu sudah tidak menjabat di situ ya. Misalnya tadinya di sana sebagai peneliti, kemudian tubal ya, dicabut JF penelitinya, tapi kan unitnya masih di situ ya. Jadi kita mengikuti unit bukan mengikuti jabatan ya, teman-teman ya. Oke, kesimpulannya jadi teman-teman kita harus tetap sesuai ya dengan regulasi yang berlaku ya, bahwa kenapa harus sesuai dengan regulasi? Tentunya ini untuk memudahkan ya, untuk memudahkan nanti penyusunan SKP sampai dengan penilaian bagi teman-teman yang akan tugas belajar. Nah, teman-teman semua, sekian ngobrol kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya tentang isu-isu hangat, tentang pengelolaan kinerja, tentang kepegawaian ya, atau tentang mungkin topik yang lain yang menarik untuk dibahas ya. Oke, teman-teman, saya mundur diri dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.